pakaian saya yang harus ke bawah, tapi atasnya kebuka. Astagfirullah. Ini kamu pergi dari rumah ini. Kamu gak bisa kasih aku keturunan. Mau taruh mana muka aku? Hah? Aku nikahin kamu. Aku pengen punya keturunan. Kamu gak bisa kasih apa-apa buat aku. Mas, kita udah 2 tahun nikah, masanya aku harus diusir dari sini. Mas tahu aku yatim piatu kan? Aku tahu kamu yatim piatu. Aku mau tinggal di Aku nikahin kamu karena aku pengen punya anak dari kamu. Mas nikah. Tapi kamu gak bisa punya anak kan? Hah? Mas, mungkin bukan aku yang mandul, tapi Mas yang mandul. Jangan sembarang kalau ngomong ya. Aku akan cari wanita lagi biar aku bisa punya anak. Mending kamu pergi dari sini. Pergi. Mas, aku minta maaf ya. Aku minta maaf, aku mau kemana kalau pergi. Mau kamu nyembah, mau kamu memohon. Tapi kalau kamu masih belum bisa beri aku karunia anak, aku gak akan pernah maafin kamu. Pergi. Jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Paham? Pergi. Mas Ge, aku kalau diusir dari sini aku mending mati, Mas Ge. Ya udah bunuh diri aja sekalian. Pergi. Kenapa? Pergi. Diri. Baik Bapak, terima kasih. Ya, kebetulan saya sekarang lagi ada di lokasi Pak. Baik, besok kita bisa ketemu ya Bapak. Siap Pak, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Aku bisa buka cabang untuk perusahaan aku yang baru. Sekarang aku cuma disuruh nikah mulu sama orang tua aku. Lebih baik aku emang mati aja ya. Padahal sekarang aku masih belum ketemu sama jodohnya. Semua kan udah diatur sama Tuhan. Mbak! Astagfirullahaladzim. Au! Au! Maaf Mbak. Aduh! Bukan muhrim. Bukan muhrim. Mbak. Iya, nggak main banting-banting gitu aja dong, Mas. Ya maaf Mbak. Saya cuma refleks aja barusan untuk bantuin Mbak. Ya ampun Mbak. Refleks bantuin. Mbak itu kalau mau bunuh diri, jangan di sini juga Mbak. Lagian bunuh diri itu nggak boleh Mbak. Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak suka hambanya itu putus asa. Apalagi sampai mau bunuh diri kayak gini Mbak. Dosa Mbak, istighfar. Mbak itu pikirkan dulu baik-baik dong. Orang tua Mbak membesarkan Mbak dari kecil itu supaya anaknya bisa sukses, bisa... Astagfirullah. Maaf Mbak, saya nggak bisa bantu Mbak. Bukan muhrim. Aduh. Nggak apa-apa Mbak. Emang Oke, ceramah kamu itu bisa ngebantuin aku? Kalau niat ngebantu, ngapain narik-narik terus tiba-tiba dijatoin gitu aja? Padahal aku jalannya juga bisa. Ya, daripada Mbak ketabrak barusan, mending jatuh kayak gitu. Bentar. Yang mau bunuh diri siapa? Mbak, barusan kan di tengah jalan. Iya, saya jalan di tengah jalan karena emang jalannya sepi. Mbak, meskipun jalan sepi atau rame ya kan tetap jalan. Ada kendaraan yang lewat.
Tuh kan banyak kendaraan yang lewat, siapa bilang Saya sepi? nggak mau bunuh diri, Mas. Saya tadi cuma berkeinginan, atau mending saya emang mati aja karena hidup udah nggak berguna. Kan? Tapi bukan berarti saya mau mati. Cuma ngomong, curhat sama diri sendiri. Itu udah termasuk ke dalam orang yang akan bunuh diri. Mbak itu nggak boleh, Mbak harus istighfar, Mbak. Sumpah ini yang ada gara-gara kamu. Kesleo tangan saya. Sakit semua ini badan, kamu banting gitu aja. Maaf, Mbak. Ya, saya refleks aja barusan. Ya kan nggak seharusnya cowok sama cewek bersentuhan. Bukan muhrim. Mas, tolong ya. Ceramahan kamu itu nggak bisa nyelamatin orang. Kalau mau nyelamatin manusia lain, bertindak. Bukan ceramah nggak jelas kayak gini. Barusan kan bertindak saya, Mbak. Tapi main dibanting. Kalau tangan saya patah, kaki saya patah gimana? Ya tapi kan mending Mbak jatuh kayak gitu daripada ditabrak. Tetep bikin celaka. Saya juga nggak mau mati kok. Hah? Nggak mau mati, Mbak bilang barusan. Mbak tatapannya kosong. Terus Mbak di tengah jalan. Kalau Mbak sampai ketabrak mobil atau motor, saya dong yang harus nolongin Mbak. Saya yang repot juga kan. Kalau mau ceramah, mending di masjid atau ke musola. Nggak usah ceramah di depan saya. Mbak, sesama manusia itu harus saling mengingatkan. Stop! Astagfirullahaladzim. Cantik-cantik. Tapi pikirannya pendek. Setiap manusia pasti ada masalah. Itu artinya Tuhan sayang sama Mbak. Gak ada aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, masih ingat sama saya? Enggak. Siapa ya? Saya yang waktu itu nolongin Mbak yang dikira mau bunuh diri. Mbak! Ternyata Mbak tinggal di sini. Ya. Sudah 3 tahun saya di sini. Emang kita ketemu berapa tahun yang lalu ya? Saya lupa. Saya juga lupa. Tapi yang pasti kita pernah bertemu. Alhamdulillah Mbak sehat ya. Sampai sekarang Mbak pasti ikhlas dengan masalah-masalah Mbak yang lalu. Oh ya, kebetulan saya tetangga baru di sini, Mbak. Tetangga baru? Ya, saya pindah di sebelah sana. Rumah pojok itu yang lagi direnov? Betul sekali. Oh iya, kalau boleh tahu Mbak dari mana pagi-pagi seperti ini? Biasanya kan orang pada umumnya pagi-pagi biasanya berangkat kerja dan malam pulang kerja. Tapi Mbak malah sebaliknya. Ya, saya baru pulang kerja. Oh, Kenapa? iya. Nggak apa-apa, cuma nanya aja Mbak.
Oh iya Mbak, saya cuman pengen mengingatkan saja Mbak kalau berpakaian bisa yang lebih sopan sedikit agar tidak menimbulkan yang tidak-tidak. Bisa dikebawahkan sedikit pakaiannya maksud saya. Oh, jadi pakaian saya yang harus ke bawah, tapi atasnya kebuka. Astagfirullah. Ya nggak gitu juga Mbak. Ya bilang aja pakaiannya harus tertutup kan. Saya kan bilang seperti itu barusan Mbak. Terkadang orang itu salah mengartikan Mbak. Saya mau ngasih tahu ya Mas. Kadang orang tuh nyalain kita yang pakai baju mini. Padahal yang salah itu pikiran orang lain. Justru itu Mbak. Kenapa? Pakaian kita yang memancing. Kalau orang udah niat buruk, mau perempuan pakai gamis pun, pasti juga pikiran orang bakal tetap jelek. Jadi, semua itu tergantung dari pemikiran orangnya. Iya. Jangan nyalain kita dong. Terkadang orang itu salah mengartikan Mbak. Pandangan pertama itu memang mukjizat. Dan pandangan kedua Udah, itu stop. bisa maksiat Mbak. Udah stop. Assalamualaikum. Belum aja nyelesain omongan saya. Udah masuk aja. Kebanyakan laki-laki memang salah mengartikan ya. Pandangan satu itu dimanfaatkan. Seharusnya bilang astagfirullah lalu menoleh ke yang lain. Malah menatapnya terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu. Harusnya astagfirullahaladzim langsung begini ya kan. Mbaknya tadi nggak dengerin saya ngomong. Susah ya. Kita itu sama manusia emang selalu mengingatkan. Nggak ada salahnya mengingatkan. Oh ya, belum selesai Mas. Belum selesai. Oh, Tapi sudah 80% kok. Sebentar lagi selesai. Oh ya, Pak Erik terima kasih banyak sudah membantu saya untuk menyelesaikan iya. surat perpindahan saya di sini. Siap, sama-sama tugasnya Pak RT kan juga harus melayani Iya. masyarakat. Ngomong-ngomong, Mas Didan juga ngajar di sekolah Islami atau kayak gimana? Alhamdulillah sebenarnya saya dulu itu mengajar di sekolah Islami, cuma sekarang sudah berhenti. Sekarang saya punya usaha sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, di sini juga ada tambahan Pak Ustadz ya, mudah. Bisa aja Mas. Ya saya cuma mengajarkan ilmu yang saya tahu saja. Saya juga masih belajar Mas. Saya enaknya manggil Mas atau Pak nih? Terserah sama ya, Mas. Mas kan Pak RT kan juga sebagai titel. Panggil Mas saja. Saya Ya, masih muda aja. biar lebih akrab. Iya betul. Oh iya Mas Erik. Kalau boleh tahu di sini ada tetangga yang sering pulang pagi, betul Mas? Iya, Mbak Vivi ya. Siapa namanya? Oh, dia Mbak Vivi namanya Mas. Dia. Saya tadi nggak sengaja lihat dia baru pulang kerja. Sebenarnya dari kemarin-kemarin udah ada agenda untuk ya mau silaturahmi ke rumahnya Mbak Vivi. Cuman orangnya kan jarang di rumah. Kadang dia pagi, kalau siang itu rumahnya tutup, dan kalau malam juga nggak ada gitu Mas. Pulangnya juga kan dini hari. Kebetulan warga di sini juga ya ada laporan bilangnya sih nggak enak gitu terhadap ya aktivitasnya Mbak Vivi yang sering keluar malam dan pulang pagi. Saya sebagai RT juga sebenarnya pengen silaturahmi ya, pengen ngomong lah. Cuman kalau misalkan Mas Didan pengen bantu dan sebagai ya kebetulan kan di sini nanti akan jadi tokoh masyarakat juga di sini. Baik, Mas. Nanti insya Allah saya bantu berbicara sama Mbak Vivi itu
soalnya saya juga pernah tahu sama Luffy ini. Adalah suatu cerita saya pernah nolongin dia. Pas waktu di pinggir jalan dia itu kayak mau bunuh diri gitu mas. Kayak lagi banyak masalah. Ya mungkin akhirnya larinya ke kerjanya seperti itu mas. Kebetulan juga dia kan pertama tinggal di sini laporannya juga dia kan sebagai janda dan tinggalnya sendiri, nggak enak juga gitu saya mas ke warga-warga yang tinggal di sini. Kadang di tempat ronda baru pulang pakai mobil kan nggak enak mas. Jadi takut ada timbul perasaan-perasaan atau pemikiran yang nggak baik lah buat Mbak Vivi. Ya kalau misalkan Mas Didan berniat atau mau bantu Mbak Vivi atau ke rumahnya Mbak Vivi, monggo nggak apa-apa mas. Siap mas, insya Allah nanti saya akan bantu untuk bicara sama Mbak Vivi agar ya tidak ada permasalahan lagi di komplek itu. Ya sebenarnya permasalahannya sih nggak terlalu vital ya, cuman pemikiran aja karena kalau ya, itu mindset iya seseorang sih. Iya makasih banyak mas. Siap, Sebelumnya kalau sama-sama, misalkan Mas. mau bantu untuk nyampaikan. Iya, ngomong-ngomong ini HP-nya banyak banget mas, ini untuk ngubungin istri pertama, itu ketiga. Enggak, anak kan kebetulan punya anak kecil jadi ya kadang dibanting gitu mas dan hampir Tapi, mati. Gak apa-apa loh mas, di Islam itu kan diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu mas. Iya mas, boleh sih boleh, cuman yang tua kan pas nanti kalau nggak rela kan juga Iya, jadi dosa juga mas. ya sudah kalau gitu terima kasih banyak mas. Ya sama-sama mas Didian, kalau butuh bantuan apa-apa yang lain monggo silakan. Siap, baik mas. Ya Saya permisi dulu. siap mas Didian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Di, kamu ngapain di sini? Kamu tuh tambah cantik aja. Aku barusan cuma lewat aja. Ikut aku pulang yuk. Aku minta maaf. Apaan sih? Lupa, udah ngusir aku. Gara-gara kata kamu aku mandul, aku udah periksa ke dokter. Aku nggak mandul. Serius. Atau jangan-jangan yang mandul itu sebenarnya kamu ya? Aku nanya sama kamu. Kamu udah nikah belum sekarang? Oh, udah nikah, punya anak. Sama aja. Bener kan? Artinya yang mandul itu kamu, bukan aku. Padahal, kalaupun kita dulu sama-sama dan kamu mau nerima keadaan kita yang gak punya anak, aku gak bakal pernah ninggalin kamu. Tapi itu udah 5 tahun lalu. Sekarang kamu gak ada artinya lagi buat aku. Vi, ikut aku pulang yuk. Aku minta maaf. Pulang kamu bilang. Pulang. Kita udah gak ada apa-apa. Vi, Itu udah kejadian 5 tahun lalu. Aku please. dengerin. Aku jelasin. Sayang, Mas ini ada apa toh? Kok narik-narik mbak ini sembarangan? Dia istri saya. sayang. Dia mantan suami aku 5 tahun lalu. G, aku udah nikah sama dia. Oh, jadi mantan suaminya. Kenalin mas, saya suami yang baru. Kita udah nikah selama 1 tahun. Ya, kita udah 1 tahun menikah. Jadi mas jangan pernah ganggu mantan istrinya lagi, oke? Anak kamu mana? Kita memang belum dikaruniai seorang anak, tapi saya nggak pernah ninggalin dia itu karena hal sepele seperti itu. Makasih ya.
Yaudah kalau gitu, saya mau masuk dulu. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu sama Mbak. Yaudah ngobrol di dalam aja, gak enak di luar sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa, Mas? Pertama saya ingin minta maaf sama Mbak. Soal omongan yang tadi. Ya, lain kali jangan asal nyeramain orang. Belum tentu orang itu bisa terima omongan Masnya. Dan omongan itu bisa nyakitin hati orang lain. Iya. Paham itu kan? Saya minta maaf Mbak. Saya udah menyinggung perasaan Mbak. Tapi udah biasa sih saya digituin. Orang suka mandang sebelah mata. Padahal mereka nggak ngerti kerjaan kita yang sebenarnya kayak gimana. Saya ngerti Mbak. Maka dari itu saya mengingatkan Mbak secara halus, nggak frontal seperti orang lain pada umumnya kalau nggak suka sama orang-orang seperti Mbak. Ya, maksudnya Mas nggak suka sama saya? Bukan Ya udah nggak apa-apa, ngomong aja. Bukan nggak suka Mbak, cuman kita kan sesama manusia harus saling mengingatkan demi kebaikan juga kan Mbak. Ya. Oh ya, makasih ya udah mau pura-pura jadi suami saya di depan mantan suami saya. Sama-sama Mbak. Apalagi yang mau kamu ngomongin? Ya cuman itu aja sih Mbak. Kalau Mbak mungkin kerjaannya memang seperti itu ya. Ya, saya sih di klub. Saya penyanyi, bukan di panggung besar. Tapi saya menemani tamu nyanyi. Hanya menemani, gak lebih dari itu. Alangkah baiknya kalau Mbak. Mungkin orang lain di luar sana nganggap saya seperti pelacur. Tapi saya nggak pernah tidur sama sembarang laki-laki. Lebih tepatnya, saya nggak pernah tidur dengan laki-laki lain di luar sana. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak memilih pekerjaan ini? Saya dulu diceraikan, diusir 5 tahun lalu. Katanya saya mandul. Katanya saya miskin. Saya cuma pengen cari jalan pintas aja. Saya punya ini semua. Saya nggak kekurangan sesuatu. Buktinya tadi apa? Mantan suami saya nyesel. Pengen kita rujuk. Menang dong. Jadi benar yang diomongin Mas tadi. Dia ninggalin karena Mbak nggak bisa mempunyai keturunan. Gini Mbak, saya cuman pengen membantu Pak RT untuk bilang kalau orang-orang di sini itu agak keberatan atas penampilan Sih. Mbak. Ya Mas, kayaknya itu urusan saya. Lagian Ya. sebagai warga di sini saya juga nggak pernah tuh nyakitin orang lain. Saya tahu Mbak, manusia itu ada dua pemikiran. Yang satu itu bisa menerima keadaan orang lain dan dia memahami. Dan yang kedua ada yang frontal langsung menyalahkan Mbak. Jadi Sudah selesai? untuk mencegah itu semua, langkah baiknya Mbak kalau pulang. Sudah selesai? Saya mau istirahat. Baik, saya permisi dulu Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harusnya aku bersyukur ada laki-laki baik yang ngingetin, yang peduli. Tapi kenapa sih, Vi? Kamu masih malu? Kalau kamu emang niat bertobat.
ngapain di sini? Nanti suami aku salah paham loh. Suami? Kau pikir aku bodoh? Hah? Kau belum menikah kan? Dan yang waktu itu, lelaki itu bukan suami kamu. Benar? Lebih baik jujur. Mau kamu apa sih? Mau aku, kamu balik lagi sama aku. Kita balik. Masa gila ya? Kamu nggak ingat 5 tahun lalu udah ngebuang aku kayak gitu? Terus tiba-tiba sekarang datang minta balik. Mau kamu apa? Nyesel? Hah? Kamu pikir aku mau balik sama kamu? Ada orang lain dan itu bukan kamu. Kamu butuh apa dari aku? Semua aku kasih. Asalkan kamu balik sama aku. Kesempatan kedua buat kamu biar bisa balik sama aku. Hei, mikir. Aku gak bakal pernah balik sama kamu. Dan aku gak butuh apa-apa. Karena apa? Karena aku udah punya semuanya. Seperti itu. Kamu tahu aku orangnya gimana? Aku minta kamu pergi dari sini. Aku akan melakukan segalanya. Hal atau apapun. Demi mendapatkan Kamu mending seseorang yang aku balik sama- cintai. Kamu tuh mending balik sama Kenapa? istri kamu. Ini mau ikut aku. Hah? Bisa lepasin aku gak? Kenapa? Bisa Nggak lepasin aku gak? terima? Ikut aku. Jangan gila. Kamu tuh cuma mantan aku Kenapa aku doang. sama mantan? Hah? Sampai kapanpun aku gak bakal pernah balik sama cowok gila kayak kamu. Bodoh. Ikut aku. Lepasin gak? Ikut aku. Lepasin. Assalamualaikum. Iya. Mas. Ngapain aku campur? Hah? Gak usah maksa. Istri kamu. Jangan bohong. Aku tahu semuanya. Kalau kalian belum menikah. Dia istri aku kok. Serius. Serius. Dia udah tahu. Ikut aku. Kau pikir saya nggak punya bela diri? Saya juga punya. Saya di pondok dulu saya belajar silat. Mending pergi. Atau aku panggilin warga Mas, di sini ya. mau pergi atau saya laporkan ke polisi? Saya memang bukan suaminya, tapi saya sebentar lagi saya akan melamar dia. Maksud kamu? Maaf, itu frontal. Tapi itu memang isi hati saya. Saya selama ini mengagumi kamu. Bahkan saya pernah bermimpi. Kamu tahu kan? Saya perempuan seperti apa? Saya bukan perempuan baik-baik. Saya tahu. Tapi kenapa kamu kayak gini? Kamu nggak takut sama cemoohan orang-orang? Apalagi kamu seorang tokoh agama di sini. Saya nggak pernah memikirkan omongan orang lain. Apalagi orang lain yang nggak suka sama saya. Hidup saya. Dan saya yang menentukan. Saya salut sama kamu. Kamu bisa menyelesaikan masalah kamu yang berat itu dengan ikhlas. Tapi jalan yang saya pilih salah dan orang nggak suka itu. Biarkan saja orang nggak suka. Mereka nggak penting. Omongan kamu juga terlalu tinggi untuk saya pikirkan soal menikahi saya. Tapi terima kasih sudah banyak membantu saya, Mas. Saya cuma pengen Mbak itu berhenti dari pekerjaan itu, nggak lebih. Dan itu tujuannya baik kok. Kalaupun saya berhenti, maka saya akan dapat apa? Saya? Maksudnya? Tadi saya bilang akan menikahi Mbak, akan melamar Mbak.
tinggi untuk saya, Mas Didan. Itu nggak mimpi. Itu kenyataan. Mas Didan, sebenarnya dari seminggu lalu saya sudah berhenti sebagai penyanyi klub malam. Udah. Kenapa kamu nggak semangat? Taruh nih. Ada apa? Kamu ada masalah? Cerita sama Om. Ya, aku rasa aku udah mau berhenti, Om. Kenapa berhenti? Percuma kerja kayak gini. Duit banyak. Ya berkah. Saya nggak berani bilang berkah atau enggak. Hati saya kosong. Sama. Saya di rumah juga banyak masalah. Dan kenapa pilih kayak gini? Dan kenapa juga pilih kamu? Karena kamu aneh-aneh. Kebanyakan. Kalau sini aku ditawarin bukan cuma ngerumah aja. Misalnya cewek-cewek di sini nawarin aku. Ya, saya juga mau terima Om karena Om bisa ngehargain saya gimana. Om tahu kan, tiap saya terima tamu ya cuma sekedar pengen nemenin nyanyi, nggak lebih. Aku juga gak aneh-aneh. Aku punya kangen istri di rumah. Aku kayak gini cuma nge-refreshing pikiran aku. Tapi kalau dipikir-pikir ya Om, dengan cara kayak gini tuh nggak akan ngasih solusi ataupun jalan keluar. Kalau ada masalah, mending diobrolin. Masalahku bukan cuma sama keluarga, tapi di kerjaan juga. Ya, dengan kayak gini aku ngerasa aku bisa berpikir. Mending kamu berhenti. Pilihan kamu tuh betul. Kerja yang baik-baik. Ya Om, Kalau kamu mau kerja di perusahaanku, gak apa-apa. Om nggak malu punya karyawan kayak saya. Orang gak tahu kamu. Yang tahu kamu paling cuma tamu-tamu doang kan. Ya, Pernah kamu diminta aneh-aneh sama tamu? pernah, tapi selalu aku tolak. Bagus. Karena yang sebenarnya Elsie itu cuma nemenin nyanyi, bukan yang aneh-aneh. Ya, betul. Walaupun saya janda, bukan berarti saya bisa jual murah di luar. Bagus. Kalau kamu mau terima tawaran saya, datang aja kantor saya. Aku sudah mau pulang, udah malam. 1:30. Om, ini terakhir kali aku di sini ya. Ini banyak Om. Tadi kan udah. Hitung-hitung. Kerjaan kamu yang terakhir. Ya, Jangan kasih tahu kalau dikasih tip. Aku udah bayar juga ke resepsionis tadi. ya. Makasih banyak ya Om. Makasih banyak ya selama ini udah nemenin aku. Kalau memang saya sudah yakin untuk kerja di tempat Om, saya pasti segera ke kantor Om. Tahu perusahaan saya kan? Tahu. Aku tunggu di kantor. Oke, makasih banyak ya. Aku pikir itu sudah tepat pilihan kamu berhenti dari sini. Semoga Om juga bisa punya jalan keluar yang lebih baik ya. Gak ke dunia kayak gini lagi. Mungkin lebih tepatnya aku ceritanya bukan sama kamu, tapi lebih ke curhat kepada Allah. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu. Makasih untuk malam ini. Ya Om. Curhat pada Allah. Katanya sejauh apapun kita pergi, tempat terbaik untuk kita ngadu, tempat terbaik untuk kita curhat cuma Allah. Cuma satu-satunya penolong. Kalau bukan karena kamu, aku gak akan yakin untuk berhenti dari dunia ini. Tapi setelah hari ini aku lihat kamu, aku yakin
ini yang terbaik untuk aku. Kamu beneran udah berhenti? Alhamdulillah. Saya senang sekali. Dan Mas Didan tahu alasan saya berhenti kenapa? Karena saya Allah? lihat ya mungkin dari situ, tapi semuanya lewat Mas Didan. Awal pertama kali saya lihat Mas Didan di depan rumah saya, itu kan cowok yang dulu pernah nolong aku ya 5 tahun lalu. Jadi dia punya rumah di sini. Aku jadi makin yakin apa yang harus aku lakuin. Aku yakin untuk berhenti dari dunia ini. Duduk Mas Didan. Saya jadi nggak enak waktu diliatin terus sama kamu. Dari dulu saya ragu kalau saya berhenti, saya bingung saya akan dapat rezeki dari jalan mana lagi. Apakah orang-orang tetap bisa menerima keadaan saya walaupun saya berhenti? Banyak timbul pertanyaan. Kamu itu tidak perlu bingung. Kalau kamu keluar dari kerjaan itu, kamu tidak akan mendapatkan rezeki lagi. Ya, Itu pemikiran yang salah. justru setelah saya keluar dari pekerjaan itu, ada orang baik yang menolong saya. Mulai bulan depan saya sudah mulai bekerja di kantoran Mas Didan. Oh ya? Kalaupun Mas Didan mengizinkan saya bekerja. Martabat seorang istri nantinya itu di rumah dan melayani semua yang Ya. diinginkan suami. Saya paham. Saya belajar sedikit tentang agama. Ya, Jadi kalaupun alhamdulillah. nanti suami saya tidak mengizinkan saya bekerja di luar, saya akan bekerja di rumah. Saya bisa memulai bisnis-bisnis kecil. Yang penting dapat restu dari suami saya. Mas Didan gak masalah, walaupun saya seorang janda. Janda itu bukan masalah bagi saya. Kita itu udah saling cinta, jadi tidak masalah walaupun kamu itu seorang janda atau bukan. Saya beruntung 5 tahun lalu diperkenalkan dengan Mas Didan. Dengan secara nggak sengaja. Saya juga beruntung bisa kenal sama kamu. Hidup saya sekarang sudah jadi berwarna. Oh ya? Iya. Sekarang cuma tinggal kamu bisa menutup aurat kamu. Insya Allah Mas Didan. Kalau hidup Mas Didan sekarang sudah berwarna, nanti saya bantu melukis ya, biar jadi ya satu hal yang lebih indah. Boleh. Ide yang menarik.